Uh, Ladies and gentlemen, I have to ask for apology to Pak Dirjen because I didn't read his last chat to me that he was actually ready to give the presentation. Assalamualaikum Pak Dirjen. Yeah, I'm sorry that I have to make some introduction before your presentation. I just want to quote again the thing emphasized by the chairman of PASCA at the opening remark that the most critical step in railway development is when the responsible authorities or the government agree that something must be done and take the first step to begin the process. I believe you have taken the first, the second, and third process, but there's still a way to go. So we would like to listen to you about the steps you have taken, the other next to be, the direction, the technological orientations, when, where, and who can join your steps together. I mean, the other stakeholders to take the participation. I also want to tell the participants that Mr. Zulfikri has been the Director General of Railways since 2017. He graduated from the very proud ITB for the bachelor and the master's, and got another master's from Lyon, France. Unfortunately, Lyon is not the champion this year. I think the champion is Bayern Munchen, right? Yeah, okay. Okay, Pak Azul, take your time and please entertain us, and please receive my apology because my false reading of your chat. Thank you. Skill is yours. Baik, makasih Pak Krisna. Thank you very much for all the participants in this seminar and webinar. Maybe I will speak in bahasa Pak, but I have also prepared the presentation in English, so maybe welcome. Yeah. Silakan. Can follow our presentation. Yang saya hormati Bapak Insinyur Hermanto Dwi Atmoko selaku Ketua Maska. Selamat sore Pak Hermanto. Para perwakilan dari lembaga pemerintah pusat yang hadir di dalam webinar ini, perwakilan badan usaha industri sektor perkereta apian, mungkin di sini ada juga dari IMKA, ada dari PT KAI juga, dan juga dari asosiasi dengan perkereta apian, para narasumber, serta hadirin dan hadirat yang hadir di dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan yang telah mendapatkan limpah taufik dan hidayahnya mengikuti webinar Indonesian Railway Conference 2020. Saya menyambut gembira atas inisiatif tahunan. Saya kira Maska selalu banyak sekali melakukan seminar-seminar atau webinar terkait dengan kereta apian. Saya diminta untuk menyampaikan tadi yang disampaikan Pak Krisna mungkin kondisi perkereta apian saat ini dan juga rencana ke depan, Pak ya. Mungkin saya tidak akan banyak bicara mengenai saat ini karena kita tentunya kita semua sudah mengikuti apa yang tengah dibangun atau dikerjakan di Indonesia. Tadi diantaranya adalah LRT Jabodebek. Ini sesuatu juga yang akan membuat satu ikon baru di kereta apian dengan sistem yang cukup sophisticated saya kira seperti GW3 itu yang pertama di Indonesia. Ada juga kereta-kereta yang lain Pak, MRT Jakarta dari Pak Kita sudah menyampaikan ini. Kita akan melanjutkan mungkin ke fase kedua dan bahkan sekarang sedang menyiapkan untuk desain Barat Timur Pak. Yang dilakukan terus LRT Jakarta juga akan dilanjutkan karena LRT Jakarta yang sekarang dari Kelapa Gading sampai Velodrome itu merupakan bagian kecil Pak, segmen kecil dari trase atau jaringan LRT Jakarta. Mungkin yang selanjutnya akan segera dibangun adalah menuju ke utara segmen 2A dan juga ke selatan segmen 2B. HST
Jakarta-Bandung, Pak, kereta cepat Jakarta-Bandung ini tengah berproses. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita juga akan bisa menikmati LRT Jabodetabek tadi dan kereta cepat, Pak. Karena kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga memang sudah terintegrasi di Halim. Jadi mudah-mudahan barang ini nanti, Pak, kita bisa melakukan intermoda di kereta api, naik LRT Jabodebek, pindah langsung sampai di Bandung. Kami juga sedang menyusun juga untuk pengembangan untuk di Pulau Jawa yang kita butuhkan. Yang terakhir, yang saya juga akan update, saya mungkin tidak akan update, hanya akan sampaikan di sini bahwa kami sudah sedang melakukan kajian atau kajian-pelayakan FS untuk peningkatan Jakarta-Surabaya, peningkatan Northern Line yang kita targetkan bisa 5,5 jam Jakarta-Surabaya. Selain kereta cepat yang tadi sudah dimulai dari Jakarta-Bandung. Kami kira itu Pak Krisna, Bapak Ibu sekalian terkait dengan update yang sekarang sedang kita bangun. Selanjutnya mungkin saya akan lebih banyak berbicara 5 tahun ke depan Pak. Kita memang punya, selalu kita bicara setiap seminar Ripnas 2030, tapi yang 5 tahun ke depan ini dengan adanya pandemi ini kami kira perlu kita lakukan, mendapatkan masukan ini dari para stakeholder kita terkait apa yang kita perlu sesuaikan kembali terkait dengan rencana perkereta apian 5 tahun ke depan. Saudara-saudara sekalian yang sama hormati, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Ditjen Perkereta Apian selaku regulator bidang perkereta memegang amanah untuk menata penyelenggaraan perkereta apian nasional secara menyeluruh guna memastikan tujuan penyelenggaraan perkereta apian sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang 23. Visi yang kita emban di dalam rencana induk perkereta apian nasional, mungkin slide-nya bisa ditanyakan. Visi yang kita tanyakan dalam mewujudkan perkereta apian yang berdaya saing, berintegrasi, lanjut ke visi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan. Ini visi yang kita state, memang yang kita formulasikan sebelum terjadinya pandemi. Tentunya kita harus mulai lagi Pak, terkait dengan kondisi yang ada sekarang, masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kita perlu juga menambahkan indikator visi kita bagaimana kereta api yang sehat dan humanis. Ini yang perlu juga mungkin nanti bisa dapat masukan dari peserta webinar ini, bagaimana kita memformulasikan perkereta apian yang sehat humanis di dalam perwujudan ke depan nanti. Sejumlah target pembangunan sektor perkereta apian sudah Pak Pananya? Langsung saja deh. Sejumlah target pembangunan aja. Lanjut. Sektor perkereta apian sampai dengan tahun 2030 mohon maaf, lanjut. Sejumlah target pembangunan sektor perkereta apian sampai dengan tahun 2030 juga tercantum dalam rencana induk perkereta apian nasional. Mungkin kita juga sudah terbiasa dalam setiap berbagai kita masih menggunakan rencana induk kereta walaupun sudah kita revisi di tahun 2018 kemarin. Di sini di dalamnya bahwa share kereta api penumpang sebesar 7-9% dan share kereta api barang sebesar 11-13%. Ini target di tahun 2030. Terbangunnya jalur ganda dan elektrifikasi untuk seluruh lintas utama di Pulau Jawa, terbangunnya jaringan kereta api Trans Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan mungkin secara parsial di Papua untuk Vietnam Barat. Beroperasinya kereta api cepat, kereta api kecepatan tinggi di Pulau Jawa. Terwujudnya kereta api sebagai tulang punggung angkutan massal antar kota dan perkotaan, dan terwujudnya kereta api sebagai tulang punggung juga untuk angkutan barang di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bapak Ibu sekalian, dalam kurun waktu, mungkin kami akan masuk di kurun waktu 5 tahun, kita lihat 5 tahun yang kemarin dan nanti ke 5 tahun ke depan, sampai tahun 2024. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2019, apa yang sudah kita capai dalam pembangunan perkereta apian sudah terbangun di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi sepanjang 1025 km. Kalau kita lihat di dalamnya memang ini direncanakan awalnya. Kita coba beberapa kali revisi, awalnya 3.000 km dan kita revisi di tahun 2017 menjadi
1.300 dan ini hanya tercapai 1.025 km. Kenapa tidak capainya 1.349 km di akhir 2019 kemarin? Di samping memang sebagian masih sedang berproses dalam pembangunannya, juga skema pembiayaan yang semula kita harapkan dari investasi swasta banyak masuk di dalam pembangunan jalur kereta api, namun tidak bisa dilakukan dengan berbagai pertimbangan, khususnya kelayakan dari pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut terdiri memang dari jalur baru, reaktivasi, dan juga jalur ganda. Jadi memang kita konsentrasikan untuk di Jawa dan Sumatera. Kemudian untuk 5 tahun ke depan kita akan lihat lanjut. Terdapat dalam Rensra, walaupun Rensra ini saya sampaikan tadi bahwa Rensra kita masih perlu kita lakukan revisi lebih lanjut sejalan dengan pandemi yang menimpa semua sektor, khususnya sektor jasa transportasi. Oleh karenanya ini kami mohon masukan juga mungkin nanti dari semua peserta, masukan-masukan dari hasil webinar ini untuk penyempurnaan dari Rensra di tahun 2020-2024. Di dalam 5 tahun ke depan yang telah kita tetapkan melalui Perpres nomor 18 tahun di RPJM tahun 2018 nomor 18 tahun 2020. Ini tentunya pengacuan daripada Rensra yang memang masih belum disusun sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dalam RPJMN terdapat 7 agenda pembangunan yang merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Dijen Perkeretapian mendapatkan amanat memberikan dukungan dan agenda pembangunan di nomor 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Ada 3 arah kebijakan dalam rangka mendukung agenda memperkuat infrastruktur tersebut. Yang pertama adalah arah kebijakan infrastruktur pelayanan dasar, dilaksanakan dengan strategi meningkatkan keselamatan transportasi perkeretapian. Yang kedua, kebijakan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas konektivitas perkeretapian, diantaranya melalui ada 4 hal di sini yang kita fokuskan di dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama, tetap melakukan pembangunan penambahan jalur-jalur kereta api termasuk reaktivasi dan jalur ganda. Yang kedua, kita fokuskan kepada peningkatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jalur kereta api. Ini tentunya peningkatan pemeliharaan, perawatan, pengoperasian jalur kereta api perlu kita terukur dalam rangka meningkatkan kualitas jaringan kereta api yang kita miliki saat ini. Pembangunan kereta api akses untuk ke pelabuhan dan bandara ini masih sedang dijalankan juga. Segera tahun depan insya Allah bisa kita operasikan kereta api bandara Yogyakarta dan Daria. Untuk pelayanan ada PSO, tetap kita skema-skema PSO tentunya khusus bagi perkotaan ini menjadi fokus dari pemerintah, dan juga subsidi-subsidi beberapa kereta perintis yang ada di daerah-daerah yang untuk meningkatkan kejangkauan dari masyarakat. Yang ketiga adalah kebijakan infrastruktur perkotaan, dilaksanakan dengan strategi mengembangkan sistem angkutan umum masal perkotaan di 6 kota metropolitan. Nah, kebijakan dari Pak Menteri untuk di 6 metropolitan cities ini kita lebih fokus kepada meningkatkan kapasitas dari jalur-jalur kereta api yang ada di 6 kota, saya kira ada di Sumatera bagian utara, di Medan-Ro, Padang juga masuk di situ, Palembang sudah ada, Jabodetabek, Bandung Raya, di situ ada jalur kereta kota juga, yang komuter juga yang akan dikembangkan lebih lanjut kapasitasnya dan pelayanan. Terus Jogja, Solo, Semarang, dan Surabaya. Ini yang akan kita tingkatkan jalur-jalur yang sudah ada. Jadi tidak membangun jalur baru di perkotaan urban mas, tapi lebih kepada peningkatan kapasitas dari jaringan kereta api yang ada. Dijen Perkeretapian telah menyusun rencana pembangunan perkeretapian di tahun 2024-2025 dengan indikasi pembangunan secara total, mungkin secara spasial kita. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa secara terukur ditarget di tahun 2024, safety ini kita punya rate of ROA, rate of accident per 1 juta kilometer. Yang terakhir di tahun lalu, yang tahun 2019 kita bisa mencapai 0,26, kita targetkan di 2024
4 bisa mencapai 0,23, terus menurun untuk tingkat kejadian di kereta api. Terus yang kedua, secara terukur juga kita selain menambah pembangunan jaringan jalan baru, artinya di tahun 2024 dengan penambahan sekitar 600 jalan baru akan ada 7.451 panjang jalur kereta api kita. Yang juga yang terukur untuk masalah jalur kita adalah dengan mengukur kualitas performa dari jaringan kereta dengan KPI di target di tahun 2024 bisa sampai 94%, itu sudah di dalam kategori 1 dan kategori 2. Ini yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk menjadi KPI ini adalah dengan peningkatan jalur yang sudah ada. Yang terakhir tadi di perkotaan di 6 kota kita akan menyelesaikan di jalur-jalur di peningkatan kapasitas di jalur-jalur kereta yang ada di 6 kota tadi. Selain itu juga tentunya masalah perlintasan sebidang yang ada di dalamnya. Lanjut mungkin secara spasial per pulau bisa kami sampaikan bahwa di 5 tahun ke depan di Pulau Sumatera sendiri kita akan membangun panjang jalur kereta api sepanjang pembangunan dan peningkatan. Jadi secara total 600 km ini adalah pembangunan dan peningkatan dengan pembiayaan sekitar 15 triliun dengan komposisi 70% APBN dan 30% non APBN. Untuk di Pulau Jawa, pembangunan dan peningkatan jalur sepanjang 1.602 km dan kebutuhan pembiayaan sekitar 175 triliun dengan komposisi lebih banyak kepada non APBN. Di Kalimantan demikian juga akan ada pembangunan khususnya menunjang ibu kota negara sepanjang 116 km, pembiayaan sekitar 3,9 triliun rupiah dengan komposisi 11% APBN dan ini juga banyak non APBN yang kita harapkan masuk di Kalimantan. Sulawesi yang saat ini tengah kita bangun, mungkin perlu saya sampaikan di sini, kita secara spasial di Sulawesi kereta api Makassar Parepare akan kita operasikan secara parsial untuk kereta penumpang sebelum di tahun akhir 2021 bisa dimanfaatkan untuk kereta barat. Nah, di tahun 5 tahun ke depan ini masih terus kita lakukan pembangunan untuk kereta api Makassar Parepare karena yang dibangun sekarang baru 120 km, 46% ini diharapkan dari APBN dan karena ini untuk barang kita harapkan juga non APBN banyak masuk di dalam pembangunan kereta api di Sulawesi. Berdasarkan jenis kegiatan, tadi saya sampaikan bahwa ada 4, kalau kita lihat tadi berdasarkan spasial, kalau berdasarkan jenis pembangunan yang kita lakukan, pembangunan jalur baru, secara keseluruhan ada 1.283, termasuk reaktivasi, dan diperkirakan yang baru terbangun sepanjang 679 km, dan dengan indikasi pendanaan sekitar 83 triliun rupiah. Ini juga komposisi APBN dan non APBN atau pendanaan alternatif lainnya. Yang kedua, jenis pembangunan yang kedua yang kita lakukan adalah pembangunan jalur ganda. Ini lebih banyak kita lakukan di Pulau Jawa, lingkar Jawa Tengah. Ini juga kita akan selesaikan, termasuk lintas selatan yang saat ini sudah hampir 550, kemarin sudah dilakukan oleh Pak Menteri, sampai Jombang, dan ini kita lanjutkan sampai Wonokromo, kita harapkan di 2 tahun mendatang bisa selesai. Terus pembangunan kereta perkotaan tadi sudah sampaikan di 6 kota. Yang terakhir adalah peningkatan jalur kereta api sepanjang 828 km ini adalah peningkatan kualitas dari jaringan kereta api yang ada existing. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa kegiatan strategis pembangunan perkereta-apian di 5 tahun mendatang adalah dengan tujuan utama yang pertama meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Tadi sudah dijelaskan secara detail kira-kira apa yang akan kita lakukan di 5 tahun ke depan. Dan yang kedua terkait dengan services atau pelayanan kereta api, ini juga akan kita lakukan di beberapa wilayah yang fokus dari sesuai dengan BPJN. Dan yang terakhir tentunya yang menjadi isu utama kita juga sekarang ini adalah terkait dengan pemeliharaan pesawat dan pemeliharaan dan perawatan prasarana, termasuk penanganan perlintasan sebidang yang dalam rangka meningkatkan keselamatan perkereta apian.
Jadi ini juga perlu kita lakukan. Jadi saya sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan peningkatan jalur kereta api tidak semata-mata hanya kita meningkatkan kapasitas lintas, tapi juga kita akan meningkatkan perlintasan keselamatan di sepanjang jalur tersebut. Demikian kami kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap di webinar ini banyak dapat masukan untuk khususnya untuk penyusunan atau pemantapan rencana strategis 5 tahun ke depan di sektor kereta apian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Dirjen.